Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Anita, NIM 18130084 dari kelompok 8 akan menjelaskan sedikit materi tentang etika persaingan. Pengertian etika persaingan bisnis dalam Islam. Etika berasal dari kata Yunani ethos yang dalam bentuk jamaknya taeta, berarti adat istiadat atau kebiasaan. Persaingan usaha merupakan sebuah proses di mana para pelaku usaha dipaksa menjadi perusahaan yang efisien dengan menawarkan pilihan-pilihan produk dan jasa dalam harga yang lebih rendah. Persaingan hanya dimungkinkan jika ada dua pelaku usaha atau lebih yang menawarkan produk atau jasa kepada para pelanggan dalam sebuah pasar. Persaingan usaha menurut syariat Islam bahwasanya bersaing haruslah secara sehat, adil, dan jujur, serta menjalin silaturahmi agar dapat mempererat ikatan persaudaraan. Ada 3 unsur yang perlu dicermati dalam membahas persaingan bisnis menurut Islam, yaitu yang pertama, pihak-pihak yang bersaing. Manusia merupakan pusat pengendali persaingan bisnis. Ia akan menjalankan bisnisnya terkait dengan pandangannya tentang bisnis yang digelutinya. Yang kedua, cara bersaing. Berbisnis adalah bagian dari muamalah, karena bisnis juga tidak terlepas dari hukum-hukum yang mengatur masalah muamalah. Dalam berhubungan dengan rekanan bisnis, setiap pebisnis muslim haruslah memperhatikan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan akad-akad bisnis. Yang ketiga, produk yang dipersaingkan. Beberapa keunggulan produk yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing adalah yang pertama, produk-produk yang dipersaingkan baik barang atau jasa harus halal. Yang kedua, harga. Yang ketiga, tempat. Dan yang keempat, pelayanan suatu bisnis akan senantiasa berkembang dan sukses manakala ditunjang dengan adanya pelayanan terbaik. Mungkin cuma itu penjelasan dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukra Fiandi, NIM 1813040045. Saya dari kelompok 8. Jadi di sini saya akan melanjutkan membahas materi kelompok 8, yaitu tentang pengertian pembangunan jaringan usaha. Yang pertama, membangun jaringan usaha. Jaringan usaha adalah proses membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan pengusaha lain dan klien potensial atau pelanggan. Jadi, jaringan usaha adalah pembentukan hubungan saling menguntungkan, bukan saling merugikan. Yang kedua, faktor-faktor pembentukan jaringan usaha. Faktor-faktor pembentukan jaringan usaha ini ada 2. Yang pertama, faktor-faktor yang membentuk jaringan usaha. Nah, jadi di dalam faktor-faktor yang membentuk jaringan usaha ini ada hal-hal yang harus kita penuhi. Yang pertama, kemauan keras dan tekad yang kuat. Yang kedua, memiliki modal yang cukup. Yang ketiga, tahu persis akan target pasar. Yang keempat, pelayanan yang baik. Yang kelima, networking yang luas. Dan yang keenam, pemasaran yang efektif, inovasi, dan kreativitas tinggi. Jadi itu dia tentang faktor-faktor yang membentuk jaringan usaha. Maka hal itu harus kita penuhi supaya usaha yang kita lakukan lancar. Dan yang kedua yaitu keuntungan dalam membangun jaringan dan relasi dalam bisnis. Yang pertama, dari mulut ke mulut. Itu harus kita penuhi untuk meraih keuntungan dalam membangun jaringan dan relasi dalam berbisnis. Dan yang kedua, menambah koneksi dan relasi. Dan yang ketiga, memecahkan persoalan yang sama. Yang keempat, kesempatan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Yang kelima, bukan hanya meningkatkan penjualan. Jadi itulah pembahasan tentang pengertian pembangunan jaringan usaha yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit banyak yang saya sampaikan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita lakukan
di dalam melakukan usaha-usaha, baik dari mulai usaha kecil maupun usaha besar nantinya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.